Baik. Mohon izin Bapak Ibu, saya membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Salam kenal. Saya Ginanjar Citra Cimarga, MPD, admin dari Urban Farming Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu berkumpul di sini untuk melaksanakan webinar Urban Farming yang mudah-mudahan seperti menjadi cita-cita kita bersama bahwa tujuannya diadakan kegiatan ini adalah kita bisa membuat ketahanan pangan dengan memulainya dari rumah kita sendiri. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya arti hidup sehat dan makanan yang halal dan baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang terhormat, yang dirahmati Allah, hari ini kita akan memulai webinar seri pertama yaitu dasar-dasar berkebun, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan memanen bersama, dan juga kami mengundang Bapak Ibu untuk datang ke kebun kami untuk bisa memanen bersama, dan juga alhamdulillah sudah ada bibit mentimun ya, bibit mentimun yang siap dibagikan untuk Bapak Ibu sekalian jika ke sekolah, jika tidak bisa hari ini, lain waktu pun bisa, nanti tinggal menghubungi saya atau menghubungi Mas Fahri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung kepada Mas Fahri. Silakan Mas. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan video kebun Urban Farming ASBC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Kita sekarang lagi di Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Sekarang kita akan melihat kebun Urban Farming Al-Azhar Syifa Budi. Yuk, ikut. Nah, kita sudah sampai di kebun Urban Farming Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Di sini bakal jadi tempat pelatihan kita, menanam bareng, panen bareng, dan kita olah bareng.
Nah, kita udah lihat kebunnya, udah kita kenalin juga ke tanamannya. Sekarang mari kita mulai dari rumah, ciptakan ketahanan pangan, berani mencoba, berani berbuat, berani memanen. Selamat menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Muhammad Fahriansyah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar berkebun. Apa saja yang perlu kita ketahui dan kita kenali di kebun kita untuk memulai menanam secara mandiri. Nah, bisa dilihat di slide di samping saya. Nah, urban farming ini adalah kegiatan di mana kita menanam di lingkungan urban seperti perkotaan, lingkungan kadas, dan lingkungan yang marginal. Nah, kita bahas sedikit tentang sejarah dari urban farming. Nah, urban farming itu sendiri sudah mulai ada dan dikenal sejak zaman 18 dan 17 abad Masehi, yaitu pada peradaban Prancis dan peradaban Mesir. Nah, pada masa-masa itu, urban farming ini dikenal sebagai seni dan pengharapan warga selama masa lingkungan di sekitarnya. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa urban farming atau berkebun ini salah satu seni dan harapan di mana warga-warganya dapat menanam secara mandiri dan dapat memanen hasilnya dari kebun mereka masing-masing. Manfaat berkebun itu ada beberapa. Nah, salah satunya yang pertama, sayur yang dihasilkan merupakan sayur terbaik yang ibu atau bapak hasilkan di rumah masing-masing, walaupun itu kecil, walaupun itu besar, itu adalah sayuran terbaik yang ibu hasilkan di rumah. Kita harus sadar dan ketahui bahwa di setiap warung sayurnya itu bukan sayur terbaik, Ibu. Walaupun saya ini jadi jadi merendahkan petani sayur kita, tapi Ibu harus tahu beberapa fakta di petani sayur kita yang beredar. Sebelum pengiriman sayur, biasanya petani itu disemprot oleh obat-obatan, Ibu, untuk menjaga kesuburan dan menjaga kesegaran sayur-sayurnya sebelum sampai di pasar. Nah, ketika sampai di pasar, mereka siram kembali dengan air kapur biasanya, atau dengan Baiklin biar terlihat bersih dan mengkilap, sehingga ketika hari hanya pagi hari dapat dijual ke masyarakat atau ke ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian dan akhirnya dikonsumsi. Nah, itu salah satu daftar hitam sih ya ke distribusi sayur kita di Indonesia. Nah, yang kedua, pastinya meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang meningkat itu dari konsumsi, kita makan sayur, dari kita berkebunnya, dan dari kita mengolah dari hasil sayur itu sendiri. Nah, yang ketiga, mengusir rasa jenuh dan stres. Jikalau ibu di rumah, ibu-ibu atau bapak-bapak lagi di rumah, bosen, nggak ada kegiatan, apalagi masa-masa COVID sekarang kan, dan biasanya kegiatan di rumah itu monoton antara dapur, kasur, sama ruang keluarga. Sekali-sekali ke kebun, kita otak-atik kebun kita, Ibu. Nah, kebun yang diotak-atik ini, kegiatan di kebun melatih fokus kita. Fokus yang terlatih itu meningkatkan kesehatan otak, yaitu meningkatkan kesehatan otak sehingga otak kita bisa lebih fresh dan menurunkan rasa stres di rumah. Yang keempat, menjaga kesehatan. Selain kegiatan di kebun kita memberikan exercise atau olahraga di tubuh kita secara tidak sadar, harus dipastikan, Ibu, kebun yang baik selalu menghasilkan keringat yang baik. Nah, yang terakhir, yang kelima, latihan fisik dan olahraga. Masih ada hubungannya dengan menjaga kesehatan. Nah, latihan fisik dan olahraga ini mendukung kita kegiatan di kebun. Jadi,
selama kita berkegiatan di kebun, otomatis badan kita sehat, fisik kita jalan, stres kita berkurang, daya tahan tubuh kita meningkat. Apalagi bonusnya Ibu, jangan salah Ibu-ibu Bapak-bapak nih. Bonus yang kita dapat dari berkebun itu udah pasti sayuran dan buah-buahan yang kita dapat dari kebun kita sendiri, Ibu. Seperti itu. Lanjut, kita bahas di kendala berkebun yang umumnya ada di kota Jakarta, di Bubur, daerah Jabodetabek. Yang pertama, tidak ada lahan luas. Yang kedua, tidak ada benih. Yang ketiga, pengalaman saya nggak tahu mulai dari mana. Yang keempat, mulai dari mana pastinya. Dan mitos yang paling umum yang beredar di ibu-ibu dan bapak-bapak, apalagi masyarakat seluruh Indonesia. Tangan saya panas, Ibu. Tangan saya panas. Nah, tangan panas ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama kegiatan kita di kebun. Hanya ada hubungannya dengan teknik dan bagaimana cara kita menanam di kebun itu. Nah, untuk lahan, kita tidak perlu lahan terlalu luas untuk memulai kebun sayur kita di rumah. Cukup 2 kali 2 meter, 1 kali 2 meter, mau secara vertikal, secara horizontal, atau miring sekalipun, itu bisa kita gunakan untuk berkebun. Benih. Dewasa ini, kita tidak sulit untuk memperoleh benih, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, salah satunya gimana? Bisa dari toko online, atau tidak dari toko online, bisa ibu ambil tomat dari dapur ibu sendiri, ambil bijinya, direndam, dijemur, bisa jadi benih lagi. Untuk pengalaman berkebun. Nah, pengalaman berkebun ini tidak akan ada kalau kita belum mulai, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kalau misalnya kita belum mulai, pastinya tidak ada pengalamannya. Nah, otomatis kita harus mulai dulu. Nah, oleh karena itu adanya webinar ini untuk mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak kita tingkatkan pengalaman di kebun kita. Nah, sekarang mulai dari mana? Mulai dari sekarang, dari webinar ini, dari ibu belajar sama saya belajar sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita mulai dari sekarang. Mitos, tangan saya panas. Tidak ada tangan saya panas. Setelah penjelasan saya sebelumnya, mitos tangan saya panas itu hanyalah desas-desus. Tidak ada tangan saya panas. Tangan saya dingin. Manusia tangannya suhunya sama semua, 32 derajat rata-rata, Ibu. Nah, kebun-kebun yang kendala tentang lahan yang luas, tidak perlu lahan luas, lahan sempit. Nah, contoh beberapa tempat yang hanya memanfaatkan lahan sempit, Ibu. Kalau Ibu nggak punya lahan, kita bisa tanam di tembok. Kalau Ibu nggak punya tembok, bisa tanam di ember. Ibu nggak punya ember atau bapak-bapak nggak punya ember, kita bikin vertikal, manfaatkan bekas-bekas minyak goreng, bungkus minyak goreng, bekas-bekas sabun, dan kawan-kawan kita atur sedemikian rupa bagaimana caranya kita menanam di rumah. Ibu kalau misalnya nggak punya lahan pasti punya tembok toh. Kalau nggak punya tembok pasti punya atap kan Bapak? Kalau Bapak nggak punya atap pasti punya kandang burung. Nah bisa kita tanam di sana dan kawan-kawannya. Bonusnya apa? Sayur Ibu lihat hijau. Selain penghijauan di rumah, otak kita fresh, dapat sayur bonusnya. Seperti itu. Atau misalnya ibu nggak suka pakai tanah, kita bisa pakai hidroponik. Hidroponik itu seni menanam air, seperti katanya. Hidro dan ponik, air dan kultur ponik. Jadi kerja dengan air. Nah, hidroponik ini sudah sangat umum ya, dan sudah beredar secara luas tentang tekniknya di masyarakat, apalagi jikalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau belajar, pasti banyak pelatihan-pelatihan yang ada di luar sana. Tapi kalau ibu sabar, kita juga bahas di sini nanti. Lanjut. Nah, salah satunya, kenapa ibu kita bahas mitos tangan saya panas. Pengalaman saya, ini adalah komunitas di daerah Marunda. Marunda, Jakarta Utara. Kalau kita tahu dan kita simpulkan dan kita bisa lihat ya Bu ya, Marunda atau Jakarta Utara itu daerah gersang dan airnya itu asin Ibu. Mereka tidak bisa memakai air bersih di sana, apalagi air tanahnya yang sudah terkontaminasi oleh
limbah-limbah di pantai Marunda. Namun, ibu-ibu di sini mau belajar dengan saya. Mau kita bahas dan belajar bersama, Ibu. Nah, ketika kita sudah belajar bersama, mereka mau menanam dan akhirnya mereka punya kebun sendiri. Nah, kebun-kebun ini bukan saya yang buatkan, melainkan mereka yang punya inisiatif dan mereka yang mau menanam langsung di kebun itu dan memanen hasilnya masing-masing. Ibu ini yang di Marunda, saya ingat sekali, ibu ini pengidap kanker stadium 2. Namun dengan adanya berkebun, pikirannya terlatih dan lebih fokus ke berkebun, sehingga berangsur-angsur keadaannya mulai pulih. Dan terakhir saya hubungi, beliau sudah mulai pengobatan sedang terapi untuk mengatasi kankernya beliau. Nah, ini ada di Bojongsari, Depok, Ibu. Ibu-ibu, Bapak-bapak. Nah, di Bojongsari ini terkenal dengan landscape ya, dengan petani-petani landscape. Mereka bertahun-tahun membudidayakan tanaman-tanaman landscape seperti aglonema, seperti brokoli-brokoli dan tanaman-tanaman yang dibutuhkan untuk membuat taman. Nah, di sana saya kenalkan tentang urban garden. Jadi kita memanfaatkan tanaman sayur untuk membuat taman. Nah, ini salah satu hasil mereka dengan bunga matahari dan bunga marigold. Nah, yang harus kita sepakati bersama selanjutnya di prinsip berkebun, Ibu. Prinsip berkebun itu bukan bagaimana memelihara tanaman, namun tentang bagaimana tanaman itu tumbuh. Jadi kita berfokus bagaimana atau apa saja kebutuhan tanaman untuk tumbuh dibanding bagaimana caranya memelihara tanaman. Karena pemelihara tanaman sudah pasti memperhatikan tentang kebutuhan tanaman itu sendiri. Dan selanjutnya pemanfaatan lahan terbatas. Nah, ini kita bahas di Al-Azhar Sifabudi Cibubur ya Bu ya, khusus ibu-ibu dan bapak-bapak Pak nih khususnya nih. Al-Azhar Sifabudi Cibubur memiliki lahan terbatas di belakang SD-nya. Dan kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak sudah pernah kemari, itu adalah pepohonan rimbun yang sangat tinggi, mayoritas pohonan bintaro yang kalau buahnya jatuh ya lumayan ya Bu ya. Nah, ini kita potong semua kayunya, ada sekitaran 8 pohon, kita buat urban farming garden di sana. Jadi pemanfaatan barang-barang bekas itu tidak terbatas dengan ember-ember bekas atau plastik-plastik bekas. Kayu-kayu hasil potongan pun bisa kita pakai, ibu-ibu, bapak-bapak. Di rumah ibu-ibu ada bapak-bapak punya apa saja. Punya kaos bekas, kita pakai. Punya celana bekas, kita pakai. Punya ember bekas, kita pakai. Ada gelas pecah, bisa dipakai. Punya baskom pecah, kita pakai. Semuanya bisa kita pakai, Ibu. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkannya dan bagaimana imajinasi kita terlatih dan memanfaatkan barang-barang sekitar kita. Nah, kita bahas ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar tanaman. Kebutuhan dasar tanaman itu hanya ada 4 jikalau kita bahas secara ringkas. Salah satunya yang pertama, air. Air itu unsur sangat esensial untuk tanaman. Air merupakan agen pembawa nutrisi dari tanah yang akan akhirnya dimakan oleh tanaman. Perlu kita sadari bahwa masuknya nutrisi dari lingkungan ke tanaman adalah reaksi dari air dengan akar tanaman dan perpindahannya secara elektrolit. Yang kedua, cahaya. Cahaya merupakan unsur yang sangat esensial setelah air. Cahaya yang cukup mendukung proses respirasi untuk tanaman kita. Namun, beberapa tanaman mempunyai kebutuhan cahaya masing-masing. Nah, itu akan kita bahas di pelatihan selanjutnya. Yang ketiga, media tanam. Fungsi dari media tanam itu sendiri sudah pasti menjadi tempat tanam dari tanaman atau tumbuhan yang kita tanam. Media tanam yang baik sudah pasti memberikan nutrisi yang baik untuk tanaman dan kebutuhan
untuk tanaman itu sendiri. Yang keempat, unsur hara. Unsur hara utama untuk tanaman yang kita ketahui adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Tiga unsur utama ini jikalau kita utilitas secara seimbang akan mendukung pertumbuhan tanaman di rumah dan kebun kita. Jadi, 4 unsur utama ini merupakan kebutuhan utama dari tanaman. Tidak banyak-banyak, tidak perlu kita lihat pH, tidak perlu kita lihat suhu, karena sudah pasti air, cahaya, media tanam, dan unsur hara yang cukup itu pasti seimbang dengan kandungan hara dan pH yang ada di media tanam itu sendiri. Kita bahas tentang air. Nah, sebelumnya saya bilang air itu sebagai pelarut dari unsur hara untuk tanaman. Nah, air ini memang sebagai pembawa unsur hara atau zat-zat makanan untuk tanaman. Nah, zat N, fosfor, dan kalium adalah unsur-unsur makro, ibu-ibu dan bapak-bapak. Unsur-unsur makro ini tidak dapat dimakan langsung oleh tanaman. Nah, unsur-unsur makro ini akan diurai di tanah atau media tanam menjadi unsur-unsur mikro. Nah, unsur-unsur mikro ini yang akhirnya akan dimakan oleh tanaman. Unsur-unsur mikro ini dibawa oleh air dan dimakan oleh tanaman melalui reaksi elektrolit. Waktu-waktu paling baik untuk penyiraman. Penyiraman paling baik dilakukan pagi dan sore hari. Untuk pagi hari pada pukul 7 pagi sampai 9 pagi, dan sore hari pukul 4 sore sampai 6 sore. Nah, untuk kelembaban optimal di 65 sampai 78 derajat, 78% dengan suhu 25 sampai 28 derajat Celcius. Kita bahas ke cahaya. Cahaya merupakan salah satu unsur yang digunakan untuk respirasi tanaman, seperti kita pelajari di TK, di SMP dan SMA, yaitu reaksi fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan karbohidrat atau unsur gula untuk kegiatan dari tanaman itu sendiri. Beberapa tingkatan-tingkatan intensitas cahaya, ada 3, ibu-ibu, bapak-bapak. Rendah, yaitu 1.500 sampai 2.500 lux. Saya pakai satuannya lux untuk menyamakan persepsi ya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa cari di internet atau di website yang ibu cari tentang lux itu apa. Nah, yang kedua, intensitas yang medium, yaitu 3.000 sampai 5.000 lux. Dan terakhir yang termasuk ke dalam intensitas tinggi, yaitu 6.000 sampai 10.000 lux. Nah, tingkatan intensitas cahaya ini bakal kita bahas di pelatihan selanjutnya tentang kebutuhan tanaman, dan tanaman-tanaman apa saja yang memiliki kebutuhan untuk intensitas cahaya rendah, medium, dan tinggi. Nah, untuk media tanam itu sendiri, dapat dilihat di situ bahwa media tanam yang baik ada 4 yang dapat mendukung syarat media tanam yang baik, yaitu dapat mendukung fisik untuk tanaman, mampu memberikan ruangan udara, dan juga menyuplai air. Dan pastinya unsur hara media tanam yang baik dapat menyuplai makanan untuk tumbuhan tanaman. Nah, sampai sini. Boleh ibu-ibu dan bapak-bapak taruh di kolom chat pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan pertama akan saya jawab. Oke. Kita sambil keliling kebun aja ya, Bu ya. Setelah sudah keliling kebun, kita akan bahas bagaimana membuat media tanam.
Seperti kita bahas di pembahasan sebelumnya, unsur utama dari tanaman itu sendiri ada di air, ada cahaya, dan terakhir media tanam. Media tanam yang baik cahaya yang cukup menyokong dari tanaman itu sendiri untuk tanaman-tanaman sayur. Optimalnya tanaman sayur itu ada di kebutuhan 2.000 sampai 5.000 lux. Lebih dari 5.000 lux itu kapasitas tinggi, kurang dari 2.000 kapasitas rendah. Media tanam yang baik akan menyokong pertumbuhan dari sayuran-sayuran yang kita tanam, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, sayuran-sayuran ini dengan media tanam yang baik akan memberikan hasil yang baik pula. Ini adalah bayam merah, saya tanam tumpang sarikan dengan tanaman marigold. Nah, untuk selanjutnya, ini tanaman-tanaman marigold yang sudah ditanam di media tanam dan kebutuhan cahaya yang tercukupi. Marigold termasuk yang mempunyai kebutuhan cahaya yang tinggi. Nah, dapat kita lihat bahwa dengan kebutuhan dan media tanam yang baik, tanaman akan tumbuh dengan baik. Selanjutnya, nah ini untuk kalau ada yang mau datang nih, saya kasih hadiah bibit timun. Nanti ini adalah tempat persemaiannya. Tempat persemaian itu tidak perlu memiliki intensitas cahaya yang tinggi. Cukup 1.500 sampai 2.000 saja. Cahaya lux saja. Nah, ini kita punya tomat, terong, cabai, sama tanaman sawi hijau. Untuk persemaian kita bahas di pelatihan saja. Oke, kita udah lihat kebun dan kita udah bahas tadi kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Jadi kita ulas lagi sebelumnya, kebutuhan utama untuk tanaman itu ada 5. Air, cahaya, media tanam, dan unsur hara ada 4, saya koreksi, Pak. Nah, kalau semua kebutuhannya itu terpenuhi, sayuran dan tanaman akan memberikan hasil yang setimpal kepadanya. Sekarang Bapak dan Ibu-ibu boleh deh lihat ke kebunnya masing-masing. Kita renungkan bersama-sama. Cahayanya masuk berapa? Dan sayuran apa yang mau ditanam Ibu-ibu dan Bapak-bapak? Ada pertanyaan? Boleh. Balik ke sana. Kalau langsung bertanya boleh ya, Pak? Jadi kita coba, saya jawab dulu yang tanyaan di chat ya Bu ya. Ibu Nurlailah. Mohon informasi jenis tanaman berdasarkan intensitas cahaya yang dibutuhkan. Terima kasih. Nah, untuk jenis tanaman dan kebutuhan intensitas cahaya yang dibutuhkan akan kita bahas di pelatihan selanjutnya.
Minggu depan Ibu kita bahas di situ. Tapi kalau misalnya saya bahas sebagian di sini, kebutuhan cahaya yang tinggi salah satunya tanaman sawi, tanaman marigold, dan tanaman terong ungu. Nah, itu membutuhkan kebutuhan cahaya yang tinggi. Namun jika rumah Ibu hanya memiliki intensitas cahaya yang rendah, boleh pakai seledri dan tanaman seperti selada. Nah, itu kebutuhan cahayanya rendah itu. Yang kedua, dari kelas 2D. Bagaimana menanam di tanah yang susah subur? Kalau kita menanam di tanah yang susah subur, kita pasti kepikirannya tanah itu tanah marginal, apakah itu bekas tambang atau tanah dengan dengan polusi yang sangat tinggi, atau itu tanah perkerasan. Nah, untuk solusi dari tanah perkerasan ya Bu, bisa kita pakai tabulan pot, tanaman buah dalam pot, atau tasur pot, tanaman sayur dalam pot. Ibu bisa manfaatkan pot untuk menanam di daerah-daerah yang susah subur atau daerah-daerah marginal seperti perkerasan atau tanahnya kurang subur. Namun, jikalau Ibu membahas lahan yang besar, bisa Ibu gunakan teknik yaitu raised bed atau bedengan ketambahan tanah. Nah, itu bakal kita bahas di pelatihan yang lainnya Ibu. Nah, yang selanjutnya untuk Ibu Lulu Awalia. Bolehkah menyiram tanaman sayuran, buah, bunga menggunakan air pump? Terima kasih. Nah, Ibu, saya jawab ya. Jadi, kalau untuk menyiram sayur dengan air pump, boleh Ibu. Tergantung air pumpnya ya. Jadi, beberapa tempat seperti di Marunda itu, air pump masih kita gunakan untuk menyiram tanaman, walaupun beberapa tempat lainnya dia memiliki pH yang sangat tinggi untuk air pump. Jadi Ibu kalau misalnya mau menyiram dengan air pump, bisa Ibu masukkan wadah dahulu, masukkan ke tong atau ember, didiamkan selama sehari atau 2 hari, baru boleh pakai buat siram Ibu. Gitu aja. Oke, lanjut deh. Yang chat sudah selesai. Sekarang saya selesai jawab yang dari chat. Boleh ibu-ibu, Bapak nyalakan mikrofon yang mau bertanya? Saya langsung bertanya aja ya, Pak. Oh, perkenalan dulu, Bu. Saya kenalan dulu ya. sama Ibu. Saya Mutia. Nah, mau nanya, Oke, Pak. Mutia, jadi kalau bagaimana? Iya. Mau nanya nih, lihat jenis tanah di halaman rumah itu berbatu-batu. Jadinya kalau kita mau nanam ulang gitu, apa harus dicangkul dalam-dalam dulu atau bagaimana ya, Pak? Jadinya nggak bagus pertumbuhannya gitu. Jadinya. Oke. Saya langsung jawab ya, Ibu ya. Yeah. Untuk tanah-tanah berbatu, sebenarnya sih kalau kita mau pakai tanah berbatu tidak perlu kita cangkulin dulu. Cukup Ibu menggunakan raised bed ya Bu ya. Jadi Ibu bikin kotak dari papan, dari kayu atau dari apapun jenisnya. Gambar seperti di samping, di bawah. Jadi kalau seperti tadi kita keliling Bu, bisa pakai bikin kotak. Nah, kotak ini bisa untuk ditambahkan media tanam lagi yang Ibu pilih dari tanah. Media tanamnya seperti tanah, sekam, dan kompos. Mungkin kalau sayur-sayuran kecil bisa digunakan bisa ya. untuk kalau untuk tanaman pohon-pohon besar Ibu, gitu, Pak. Tanaman-tanaman pohon-pohon besar bisa Bu, masih di tanah-tanah berbatu itu. Namun kalau untuk pohon-pohon besar ya Bu ya, seperti pohon buah, bisa Ibu gali dulu sedalam 40 cm. Nah, Ibu campurkan kompos dan pupuk kandang Bu di dasarnya. Baru Ibu tanam tanaman buah. Berapa senti tadi, Pak? Tanaman buah. Seperti itu. Berapa senti tadi, Pak? 40 cm. Kalau untuk tanaman kayu berbuah. Kalau untuk tanaman sayur 15 sampai 20 cm. Oh iya. Berarti yang harus dalam banget, dicongkel, terus baru masukin yang tanah yang bagus ya. Betul. Oke. Ya, terima kasih Pak. Besar akarnya bakal menyebar. Sama-sama.
Oke, yang mau bertanya lagi ada lagi? Lanjutkan. Kita coba yang di kolom chat lagi ya. Saya buka kolom chat ya. Untuk kelas 2D, Pak Asep. Air yang mengandung kadarnya jelek atau banyak pasir atau kayak besi-besi kecil, bolehkah atau amankah dipakai untuk menyiram tanaman untuk dikonsumsi? Nah, untuk jenis-jenis air seperti ini biasanya bisa kita temui di daerah-daerah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat ya Bu ya. Beberapa yang saya sarankan yang memiliki air-air yang sebenarnya yang kurang layak konsumsi juga, seperti air seperti ini, diendapkan Ibu atau Bapak-Bapak. Taruh, masukkan dulu dalam tong, diamkan selama 3 hari atau seminggu. Nah, ketika endapan itu sudah dibawa, air yang di atasnya bisa Ibu pakai untuk menyiram. Atau Bapak-Bapak bisa dipakai untuk menyiram. Seperti itu. Alangkah lebih baiknya, jikalau memang sudah selesai endapan seperti itu, setengahnya airnya Ibu ambil, Ibu pisahkan kembali dalam tong. Nah, tong yang sudah dipisahkan itu bisa Ibu pakai atau Bapak pakai untuk menyiram kembali. Seperti itu. Selanjutnya, dari kolom mikrofon, bisa nyalakan mikrofon atau bertanya langsung? Silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya langsung. Jika tidak ada yang bertanya, kita akan lanjut memanen sayur. Oh, boleh nanya? Oke. Boleh kenalan dulu nih dari Iya, Ibu siapa? nama saya Esi Susanti. Yang akan saya tanyakan di sini kan tanah macam-macam Bapak. Ya, tadi Bapak udah jelaskan yang dibutuhkan tanaman itu media air, cahaya matahari, media tanam dan bibitnya. Sekarang saya mau tanyakan, apakah penentuan tanah itu juga harus kita tentukan di sini? Karena tanah itu macam-macam ya, ada tanah antrosol gitu. Atau misalkan apakah kita harus kasih media lainnya, misalkan pupuk di sini. Nah, pertanyaan saya, pupuk yang bagaimana yang bagus untuk media tanamnya gitu. Nah, saya bahas ya Bu ya. Prinsipnya sekali lagi kita bahas prinsipnya. Kita bukan caranya memelihara tanaman, kita harus mencari tahu apa kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Nah, yang Ibu tanyakan tentang jenis-jenis tanah yang ada di sekitar rumah kita ya, seperti andosol, latosol, dan kawan-kawannya. Seluruh jenis tanah memiliki mineral dan kandungan nutrisi yang cukup sebenarnya untuk menanam sayur dan buah. Namun beberapa unsur tanah berikatan dengan unsur lain yang mengurangi jumlah unsur untuk tanaman itu sendiri. Seperti tanah merah, kita bahas tanah merah. Tanah merah adalah tanah yang memiliki oksidasi yang tinggi, Ibu dan Bapak-Bapak. Nah, kenapa oksidasinya tinggi? Karena memiliki unsur fosfor yang sangat tinggi. Nah, fosfor yang tinggi berikatan dengan unsur zat besi di tanah, sehingga membentuk besi fosfor. Nah, besi fosfor ini bereaksi dengan oksigen sehingga tanah kita menjadi warnanya merah. Sehingga reaksi besi dengan oksigen itu membentuk karat sehingga tanah kita menjadi warna merah. Jadi kesimpulan yang saya bisa berikan ke Ibu, segala jenis tanah itu baik untuk tanaman kita. Namun jikalau ingin digunakan untuk tanaman, bisa Ibu campur dengan kompos atau pupuk kandang untuk menambah agen hayati dari tanah-tanah yang kurang subur itu. Nah, jadi sebagai agen hayati untuk merombak tanah, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Pupuk yang paling baik, tidak ada pupuk yang paling baik dan Bapak-bapak. Pupuk paling baik itu jikalau ditambahkan pada saat yang tepat, dengan dosis yang tepat, dan pada keadaan yang tepat. Nah, untuk media tanam itu sendiri akan kita bahas nanti di cara bagaimana membuat media tanam. Namun yang saya kasih tahu ke Ibu bahwa tanah
apapun bisa kita pakai. Tergantung perbandingan bahan organik dan bahan mineralnya. Itu aja. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Di kolom chat udah ada pertanyaan lagi. Saya coba jawab ya. Dari Ibu Nurlailiah. Untuk media tanam kombinasi, misalkan tanah, sekam, pupuk, dan lain-lain. Sebaiknya di layer atau diaduk, Pak? Terima kasih. Nah, untuk media tanam, di layer atau diaduk? Kalau saya lebih prefer di layer. Namun, jikalau Ibu mau membuat media tanam yang monoton atau yang heterogen, satu, kita aduk. Nah, biasanya untuk media-media homogen ini, maaf, heterogen, media homogen ini kita gunakan untuk menanam di dalam pot. Nah, untuk karangan rumah, bisa Ibu gunakan layering saja, Bu. Dari media yang paling padat sampai yang paling serasa, seperti tanah, pupuk kandang, dan atasnya bisa sekam bakar atau media tanam halus. Itu, Ibu. Selanjutnya dari nyalakan mic lagi. Siapa yang mau menanya, yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalan dulu nih dengan Ibu siapa? Saya Ibu Vina. Saya kalau mau video dulunya ini kan masih ada bilang berarti muka lu kelihatan. Ibu suaranya putus-putus Ibu, maaf Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Vina dari Pondok Gede. Bisa bertanya, Mas? Oke. Gimana, Bu? Saya Oke, suka. yang tidak bertanya di silent dulu mic-nya. Ya, bagaimana? Saya suka membuat media tanam itu sendiri. Jadi dari limbah sayuran, setelah masak, kulit-kulit bawang, ataupun sisa sayuran kayak macam kangkung atau sawi itu saya simpan dan saya tanam dalam sebuah ember. Saya timbun dengan tanah, Mas. Nah, selang seminggu itu timbul tuh banyak cacing. Itu bagus nggak? Baik nggak? Atau mesti ditambah dengan apa gitu? Makasih. Muncul. Terima kasih Ibu. Saya coba jawab ya. Munculnya cacing itu adalah tanda bahwa Ibu sudah sukses membuat media tanam yang baik, Ibu. Nah, cacing itu muncul karena bahan organik yang ada di tanah itu seimbang dengan tanahnya. Nah, cacing ini sahabat tanaman, Ibu. Selain menggugurkan tanaman, sisa-sisa cacing yaitu kascing ya, bekas cacing kalau bahasa gaulnya, itu sangat tinggi fosfor dan kalium sehingga untuk tanaman itu bagus. Kalau Ibu ketemu cacing, jangan dibuang Ibu, peliharalah, kasih makanan, jadi sahabat Ibu. Cacing itu baik. Jawaban saya untuk Ibu, jadi itu sudah bagus sekali Ibu. Kalau misalnya Ibu mau tambahkan media tanam, tinggal ditambahkan aja. Bisa bentuknya tambahkan tanah aja langsung berupa layering, jadi bawahnya itu kompos atau sisa makanan Ibu, atasnya pakai tanah campur sekam. Nah, itu udah siap untuk ditanam Ibu. Terima kasih. Lanjut lagi nih di kolom chat. Kalau tanam pohon buah, kita kasih jarak berapa meter kah? Dari Ibu Mutia Handayani. Jarak ideal untuk tanaman buah ya, secara universal ya Bu ya, saya bahas ya Bu ya. Kalau spesifik belum. Secara universal, tanaman buah itu jarak 6 x 6 meter. Untuk mangga 6 x 6 meter, untuk sawit 9 x 9 biasanya. Tapi kalau kita bahas tanaman buah hortikultura secara umum, 6 x 6 meter. Secara umum. Kalau misalnya kayak nanam pepaya gitu ya Pak, 6 x 6 meter gitu. Gimana ini Ibu, siapa ini yang bertanya ini? Itu tadi pertanyaan saya Ibu Mutia. Oh, oke. Betul Ibu. Jadi kayak misalnya nanam pepaya atau pisang itu 6 meter jaraknya Pak. 6 meter 6 meter.
Paling padat 6 kali 6 meter. Oh, ya. Ya. Terima kasih, Oke. Pak. Ini pertanyaan terakhir ya. Saya buka satu lagi pertanyaan terakhir. Ada saya jawab di kolom chat pertanyaan terakhir. Bolehkah dari Ibu Lulu Awaliyah? Bolehkah bahan-bahan sisa dapur langsung ditaburkan langsung ke pot yang ada tanamannya? Saya sarankan jangan. Kalau Ibu mau pakai sisa dapur, dikomposkan terlebih dahulu atau jadi dasar dari tanaman di pot Ibu. Atau jikalau Ibu mau pakai sisa-sisa seperti itu, lebih baik kumpulkan dalam satu wadah. Nah, dalam wadah itu Ibu campurkan dengan pupuk kandang. Nanti seminggu 2 minggu kemudian baru bisa Ibu pakai. Nah, itu saja. Pertanyaan terakhir sudah saya jawab. Nah, kita langsung ke praktik aja ya Bu ya. Dan Bapak-Bapak untuk cara membuat media tanam. Bahan-bahan untuk membuat media tanam. Kita punya tanah. Tanah yang saya pakai itu tanah merah ya Bu. Yang umumnya ada di seluruh warga Indonesia. Biasanya seluruh tanah Indonesia pasti ada tanah merah. Ada pupuk kandang di sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak kalau buka karung, kalau misalnya plastik kayak gini ya langsung belah aja ya Bu ya. Kalau pakai karung biasanya ada talinya dibuka pakai pisau. Perbandingan yang kita pakai 2:1:1:1. Yaitu di sekam bakarnya itu 2, pupuk kandang 1, kompos 1, dan tanah 1. Nah, Ibu kalau misalnya Ibu mau beli pupuk kandang, saran saya yang bentuknya serasa seperti ini, Bu. Kalau Ibu mau beli pupuk kambing, usahakan yang pupuk kambingnya tidak bau. Nah, ini pupuk kambing yang sudah digiling. Pupuk kambing yang sudah digiling lebih bagus daripada yang bentuknya belum digiling ya. Karena kalau yang belum digiling, walaupun dia peserapannya lebih lambat, tapi tidak bisa dipakai langsung oleh tanaman. Nah, untuk kompos juga sama Ibu. Untuk kompos, dari yang sudah bentuk serasa, tidak basah dan tidak bau. Kalau misalnya masih basah dan Ibu pegang itu masih lengket, lebih baik Ibu istirahatkan dulu selama seminggu lagi. Selama seminggu atau 2 minggu baru bisa dipakai. Nah, ini untuk sekam bakar, saya pakai yang sekam bakar campur, tapi kalau Ibu nemu yang di jalanan sudah sekam bakarnya dari serasa padi, itu sama aja. Nah, untuk proses layering tadi yang
sempat ditanyakan tadi, sesuai urutan tadi, bawahnya tanah, pupuk kandang, kompos, nah, terus kam bakar atau media tanam. Nah, ini media tanam yang siap diaduk. Nah, kita aduk aja, Bu. Tinggal, Bu, bagaimana kita membuatnya. Ibu-ibu kalau misalnya punya sarung tangan atau bapak-bapak pakai sarung tangan ya, jangan ngikutin saya. Karena kita nggak tahu tuh media tanamnya isinya apa aja gitu kan. Bisa jadi ada beling atau ada batu-batu tajam. Jadi saya sarankan pakai sarung tangan. Media tanam yang monoton biasanya dipakai untuk media tanam dalam pot biasanya. Atau jikalau ibu memang tanah berbatu, seperti dari pertanyaan Ibu Mutia ya, ibu bisa pakai crop box seperti di samping. Nah, crop box ini bahannya bisa ibu sesuaikan dengan kebutuhan ibu. Bisa pakai botol bekas, bisa pakai kayu bekas, atau pakai kayu bekas. Nah, ini contoh media tanam yang sudah homogen. Cirinya apa? Agregatnya sudah bagus. Tidak menggumpal kalau dikepalkan. Sudah menjadi serasa. Tidak seperti ini. Nah, ini tidak hanya menggumpal saja. Agregatnya masih sangat padat. Kalau ini agregatnya media tanam sudah baik. Itu cara membuat media tanam yang baik dari saya. Selanjutnya, kita langsung panen aja. Ayo, yang mau ikut panen, boleh. Ini saya contohkan untuk cara panen ya. Khususnya untuk sawi, ada 3 cara teknik pemanenan. Yang satu dipetik, ada yang diputar, dan ada yang langsung dicabut. Itu memiliki keuntungan masing-masing. Kalau dipotek, akarnya tidak tinggal biasanya. Akarnya tidak ada. Nah, ini kurang baik untuk tanaman sawi, karena biasanya tingkat kesegarannya akan cepat turun dan cepat layu jadinya. Yang kedua, dipelintir. Nah, dipelintir pasti dia menyisakan sedikit akar. Nah, ini bagus untuk memanen tanaman sawi. Nah, tanaman sawi yang dipanen dengan cara ini bisa mempertahankan kesegarannya. Yang terakhir, dicabut. Nah, kalau dicabut, media tanam yang terbawa itu akan lebih banyak. Nah, media tanam yang terbawa lebih banyak ini akan merusak agregat tanah. Jadi,
untuk penanaman selanjutnya kurang baik biasanya. Jadi saran saya untuk pemanenan sawi, khususnya sawi, dipelintir aja itu. Terima kasih. Ini sayur yang kita panen hari ini. Untuk selanjutnya kita video pemanenan, nanti kita bareng-bareng, ada ibu-ibu, saya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab kedua. Untuk sesi tanya jawab kedua, saya kasih 3 orang untuk bertanya. Oke, langsung open mic yang mau bertanya, boleh? Ini sayur. Untuk Bululu Awaliyah ya, komposisi metan ada di apa namanya? Ada di materi yang saya kasih, bisa lihat di situ. Jadi untuk media tanam yang baik, tadi seperti sebelumnya saya jelaskan, agregat media tanam yang baik tidak menggumpal seperti halnya tanah merah yang saya remas tadi. Namun agregat yang baik itu ketika diremas, agregatnya mudah pecah. Jadi kenapa saya bilang agregat itu yang baik? Media tanam yang memiliki agregat yang baik menahan air dan udara yang seimbang. Sehingga kebutuhan akar akan menjadi terpenuhi dan akar bisa bernafas dengan baik di bawah. Boleh pertanyaan selanjutnya, yang kedua ya berarti ya. Gimana caranya kita buat sendiri sekam bakar? Nah, kalau untuk membuat sekam bakar, Ibu nggak perlu ribet-ribet sih ya. Ibu kalau punya bakaran sampah sisa-sisa daun khususnya, daun-daun yang sudah kering, abunya atau arangnya bisa kita pakai pengganti sekam bakar. Saya sarankan sisa-sisa bambu. Kalau Ibu punya dekat pohon bambu, ada tanahnya di bawahnya atau ada sisa-sisa daunnya, itu bonus, Bu. Sudah jadi media tanam, kompos, dan bisa jadi arang sekam kalau Ibu bakar. Pertanyaan terakhir, boleh? Terus sama YouTube terus berarti habis itu nggak lihat-lihat apa ya? Habis ini bentar lagi ya, Zoom. Boleh kenalan dulu Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya aja kalau nggak ada yang nanya. Halo? Silakan. Ya, saya Bu Mutia tadi. Oh, Bu Muti lagi, boleh. Iya. Setelah tadi kalau dipanen gitu sayurnya biar awet itu memang kita segera masukkan ke dalam kulkas atau gimana ya? Kalau untuk segar atau tidaknya setelah panen, Ibu bawa ke tempat teduh dulu, Bu. Suhunya diturunkan dulu. Ketika suhunya sudah stabil, boleh baru masukkan kulkas. Karena kalau sayur setelah panen, dari tempat panas langsung ke tempat suhunya yang sangat rendah, seperti kulkas, dia bisa chilling injury, atau bisa luka pada daunnya. Nanti tiba-tiba daunnya jadi rusak gitu, Bu. Jadi chilling injury itu cirinya, daun itu tiba-tiba seperti berwarna hijau lebih tua, dan itu akan teksturnya lembek. Nah, itu chilling injury. Oh, lebih cepat busuk. Jadi juga, bawa gitu ya. dulu ke tempat adem, turunkan suhunya, masukkan kulkas kalau sudah stabil. Seperti itu, Bu. Nyimpannya pakai akarnya gitu, Pak? Lebih baik dengan akarnya. Hmm. Kalau mau masukin kulkas atau mau diolah, boleh Ibu potong akarnya. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Oke, itu pertanyaan terakhir kita. Itu pertanyaan terakhir kita. Jadi kita sekian aja nih untuk pelatihan pertama Urban Farming ASBC. Nah, sebelumnya ada yang bertanya tuh,
kebutuhan cahaya tiap sayuran. Itu kita bahas di pelatihan minggu depan. Jadi yang penasaran boleh ikut pelatihan minggu depan. Sekian untuk pelatihan sekarang dari saya. Saya Muhammad Fahriansyah, Urban Farming ASBC. Selamat menanam. Ya, terima kasih Pak Fahri. Ya, baik, terima kasih Pak Fahri. Bagaimana Ibu Bapak sudah mengenal tentang urban farming? Menarik sekali ya, ternyata lahan sempit, tidak ada lahan apapun bisa kita manfaatkan, kita bisa menanam jika kita mengetahui teknik-tekniknya gitu, seperti itu. Untuk pertemuan hari ini kami tutup dengan materi, dengan tadi sesi terakhir kita jawab. Silakan Bapak Ibu, ini ada satu rice bed yang akan kita panen hari ini. Silakan kemarin yang sudah mau datang ke sekolah, Bu Mutia dan teman-teman yang lain, silakan ke belakang ya, di kebun belakang di dekat Masjid SD Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Silakan datang saja, bisa kontak Mas Fahri. Kita akan siapkan sawi yang baru dipanen, benar-benar segar. Dan juga ada bonus, tadi kata Mas Fahri adalah bibit mentimun. Jadi silakan Ibu Bapak datang, kita insya Allah akan berikan juga bibit mentimun. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi kedua minggu depan dengan materi yang tentu saja lebih menarik dan juga menuju kepada tadi tujuan utama kita adalah, tujuan bersama kita adalah ketahanan pangan dimulai dari rumah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas waktunya di sesi webinar ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Screenshot 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Satu slide lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk meninggalkan room Zoom. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang mengarah lagi semakin khusus ke bagaimana kita menciptakan urban farming di rumah kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Kikin, Pak Fahri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.